tahta dan wanita. Tidak pernah Paulus itu dengan hikmatnya memakai untuk supaya kawin lagi. Paulus itu tidak pernah mencuri. Paulus itu tidak pernah merampas. Tidak ada keuntungan yang diambil, hanya keselamatan yang kekal. Apa yang disampaikan oleh Paulus itu merupakan hikmat dari Tuhan. Makanya tidak ada yang bertentangan antara Paulus dan Yesus Kristus. Apa yang dikatakan oleh Paulus itulah berdasarkan hikmat dari yang namanya Allah yang benar. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Berbeda dengan nabi yang ada, yang di dalam surah An-Naml ayat 91 dikatakan bahwa aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan di negeri Mekah. Nih ya, kita bukakan ya. Jadi ini kita berbeda Tuhan, berbeda Allah. Ya, sekali lagi ya, jangan disama-samakan. Jadi tentang kesaksian sudah tidak pernah ada. Ulangan 18 ayat 15 tadi, persaksiannya saja tidak jelas. Bagaimana Nabi pun mengatakan bahwa Muhammad itu hanya menyembah Tuhan di negeri Mekah. Sedangkan Paulus, Yesus, dan semuanya tidak pernah datang untuk menyembah Tuhan di negeri Mekah. Surah An-Naml 91. Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan di negeri Mekah, yang telah menjadikan suci padanya sesuatu hal adalah miliknya. Ini membantah bahwa satu-satunya orang yang disebut Muslim adalah Muhammad. Maksudnya setelah ini ya, turun ayat ini, baru dikatakan bahwa Muslim itu ada. Statement dari tadi yang awal dikatakan bahwa ada yang namanya Muslim, nabi-nabi awal sebelumnya, tidak pernah ada mereka dikatakan menyembah Tuhan di negeri Mekah. Tidak pernah mereka datang ke sini untuk menyembah Tuhan di negeri Mekah atau sujud menghadap Tuhan di negeri Mekah. Jadi di sini kita harus tahu bahwa Allah yang benar itu pasti mengajarkan tentang kebenaran. Dan kita tidak pernah diajarkan untuk melanggar yang namanya 10 hukum Taurat. Tetapi nabimu yang mengatakan bahwa dia berasal dari Allah yang benar, berasal dari Allahnya negeri Mekah, Tuhannya negeri Mekah, ya. Dan apa yang dilakukannya itu pasti bertentangan dengan yang namanya 10 perintah Allah, ya. Silakan teman-teman, saya kira Tuhan Yesus itu memberikan kita hikmat, akal budi dan kebijaksanaan untuk teman-teman mulai belajar siapa itu Muhammad, siapa itu Paulus, ya. Sesimpel itu, karena Paulus itu mengajarkan tentang jangan cabul, jangan sembah berhala, jangan sesat. Ya, seperti itu teman-teman. Silakan. Saya lagi ya. Iya, closing, enggak nyebrang, enggak bahas agama sendiri gitu. Baik. Mengambil kesimpulan dari hasil diskusi. Silakan. Oke. Baik ya. Tadi saya sudah sampaikan apa yang diajarkan Paulus. Banyak orang sekarang tuh membenci Paulus, teman-teman. Saya herannya kenapa? Ya. Apa yang dikatakan oleh Paulus itu padahal tidak pernah bertentangan yang namanya hati nurani. Banyak orang yang membenci Paulus adalah orang-orang yang memang benar-benar tidak membaca Alkitab. Mereka hanya dengan sepengetahuan mereka. Kenapa sih bawa-bawa Paulus di dalam setiap hal bahwa Kristen itu diajarkan oleh Paulus? Sekalipun Kristen itu dibawa Paulus, ya. Tidak pernah ada orang Kristen, ya, ini peraih Nobel yang 80%-nya adalah orang Kristen, itu berarti ditipu oleh Paulus. Tidak pernah. Paulus itu orang pintar, teman-teman. Apalagi Paulus itu mengajarkan suatu hal yang namanya tentang kebenaran. Buktinya apa? Nih, Paulus katakan apa? Atau tidak, ini sekali lagi ya, jangan sesat. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Orang-orang yang membenci Paulus pasti akan bertentangan dengan hal-hal seperti ini, teman-teman. Ya, 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10 ini menyatakan bahwa orang-orang yang membenci Paulus, dia tidak akan mau Paulus mengatakan seperti ini. Janganlah sesat, orang cabul. Anda boleh tahu siapa yang cabul. Penyembah berhala, Anda boleh cari tahu siapa penyembah berhala. Orang yang tukang berzina, siapa yang tukang berzina? Ya, ini bergabung lagi dengan yang namanya banci, pemburit, pencuri, orang kikir, pemabung, pemfitnah, penipu. Ya, tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Makanya kalau kita sampaikan kebenaran, ya, mereka tidak akan menerima. Mereka tidak akan suka dengan perkataan Paulus yang begitu keras menyatakan bahwa orang-orang seperti itu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Kita tidak pernah yang namanya membaca segala sesuatu itu dengan asal. Orang Kristen membaca, mengetahui dan mengerti. Bukan hanya tentang yang namanya menghafal atau yang namanya kita hanya tentang yang namanya membaca mantra. Tidak pernah, teman-teman. Kami membaca, mengetahui. Bahkan Paulus itu dikenal oleh roh jahat yang telah dia usir, bahwa dia mengetahui Yesus Kristus dan Paulus. Ya, Paulus itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita, teman-teman. Bagaimana orang yang sebenarnya dulu adalah seorang
yang namanya mau untuk menghancurkan kekristenan. Tetapi kalau dalam Yohanes 18 ayat 15, Yohanes 15 ayat 16 dan 17 ya, kalau saya lupa tadi ya. Itu dikatakan bahwa aku yang memilih kamu. Disitulah Tuhan bekerja atas siapapun, teman-teman. Ya, jangan kita lihat siapa namanya. Anak kecil pun kalau memang Tuhan mau jadikan, dia datang, dia ngomong, saya akan menjadikan kamu sesuai dengan apa yang saya inginkan. Dia datang, nyata, dan itu di dalam nama kuasanya. Yang penting lu berbuat dalam nama Tuhan Yesus. Paulus berbuat segala sesuatu itu dalam nama Tuhan Yesus, teman-teman. Tidak pernah dia lari dari yang namanya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah kebenaran. Jika engkau meminta dalam namaku, maka aku akan memberikannya. Mintalah maka akan diberi, carilah maka akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Beda dengan ajaran-ajaran lain ya, saya tidak menyinggung ajaran lain. Apa yang dikatakan Paulus itu, sekali lagi saya bilang ya, tidak pernah Paulus itu mengajarkan yang namanya kekristenan untuk mendapatkan harta. Kau cari di mana Paulus itu turun ayat ya, atau tulis ayat, itu ada menguntungkan untuk dirinya tentang harta. Yang kedua, kalian cari lagi di mana Paulus itu mencari yang namanya jabatan. Dia melepas halnya dia sebagai imam-imam Yahudi. Dia melepas itu jabatan itu. Dia tidak mencari yang namanya jabatan, teman-teman. Ya, apa yang disampaikan oleh Paulus itu berdasarkan hikmat dari Tuhan, dan itulah kebenaran. Dan Paulus tidak pernah yang namanya mengejar wanita. Ada berapa wanita yang ketika waktu Paulus itu menurunkan suatu hal yang namanya surat, dia menguntungkan dirinya sendiri? Tidak pernah. Apalagi yang namanya untuk menikahi perempuan. Tidak pernah ada. Segala sesuatu yang disampaikan dari Paulus itu adalah kebenaran. Ya, karena tidak pernah menguntungkan dirinya sendiri. Bahkan Paulus mati pun, kalau tidak salah, itu adalah digoreng, teman-teman. Keselamatan yang kekal yang Tuhan dapat, yang Paulus dapat, diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi teman-teman semua, mari kita belajar. Mari kita mengetahui segala sesuatu itu berdasarkan apa yang tertulis. Kita harus membaca apa yang kita mengerti. Bukan hanya dengar dari orang terus kita ngomong-ngomong. Tidak seperti itu, teman-teman. Orang Kristen dengan hikmat akal budinya, kita orang Kristen ini tidak pernah yang namanya sarjana S1, S2, S3. Semuanya udah mencari yang namanya kesalahan dalam Alkitab. Tetapi tidak pernah ditemukan. Ya, itu adalah sekolah Kristen. Kami nggak butuh orang lain untuk mengoreksinya. Tetapi Anda tahu bahwa kekristenan itu adalah kesempurnaan. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, percayalah, hanya Yesuslah jalan kebenaran itu, dan Tuhan Yesuslah juru selamatmu. Amin. Tuhan Yesus berkati. Oke. Oke, ya teman-teman semuanya, kita ada closing statementnya 5 menit ya teman-teman. Ya, apa yang saya jabarkan tadi ya kepada abangnya ya, kalian bisa membukanya nanti, ambil datanya yang saya tunjukkan di YouTube saya ya, YouTube Pusat Debat Agama gitu ya. Jadi sebenarnya saya nggak perlu ya tadi dari awal mengeluarkan pertanyaan banyak-banyak, karena kan kita hanya menjelaskan masalah background Paulus dan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Terus ya, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Ya, kalau kita ke Al-Fat ayat 29 juga ya, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Dari beberapa ayat itu Allah menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi. Jadi kenabian itu tidak perlu saksi. Terus kenabian itu ya teman-teman semuanya dinyatakan oleh Tuhan semesta alam melalui wahyunya. Bukan berarti nabinya ngaku-ngaku sendiri. Ya, ngaku-ngaku sendiri nggak bisa kayak gitu. Kalau tidak dinyatakan oleh Tuhan, ya nggak bisa kita anggap nabi. Meskipun orang itu mengaku nabi gitu ya. Teman-teman semuanya ya, sudah saya sampaikan ya beberapa hal ya, ajaran yang benar seperti apa ya. Kita tahu Nabi Muhammad diutus dengan kebenaran. Inna arsalnaka bil haq ya. Sesungguhnya kami mengutus engkau ya Muhammad
dengan kebenaran. Jadi udah saya bilang di awal tadi, Nabi Muhammad bukan membawa ajaran baru, tapi meneruskan ya syariat dari para nabi gitu. Ya, kebenaran yang dibawa oleh para nabi pendahulu beliau. Jadi seperti itu ya. Allahu Akbar teman-teman ya. Jadi teman-teman semuanya, mungkin saya hanya menjelaskan itu saja ya di dalam diskusi ini untuk sedikit ya cuplikan tentang masalah Nabi Muhammad. Kalau kita buka Sirah Nabawiyah ya banyak gitu masalah mukjizat Nabi Muhammad. Tapi sayangnya teman-teman Kristen tidak mengetahui dan menganggap Nabi Muhammad itu tidak punya mukjizat katanya. Itu kan mereka tidak pernah baca Sirah Nabawiyah. Kalau kita tahu dan membaca Sirah Nabawiyah ya, banyak yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi seperti itu. Jadi teman-teman semuanya ya, ambil hikmah ya pembahasan ini dari tema Nabi Muhammad dan Paulus. Silahkan. Mari. Yang mana mau kita ikuti, kan kayak gitu. Publik yang menilai, bukan pendebat yang mengaku menang ya. Kayak gitu. Publik yang menilai. Jadi ya kawan-kawan semuanya ya, terima kasih banyak ya atas yang Anda berikan kepada saya supportnya itu ya. Supportnya itu untuk apa? Untuk saya membeli Sirah Nabawiyah sehingga saya mendapatkan ilmu, lalu bisa menjawab teman-teman Kristen kita memakai yang saya baca gitu ya. Nah, teman-teman semuanya terima kasih sekali lagi ya. Allahu Akbar. Dan kawan-kawan semuanya, kita mungkin akan susun ini lagi sama mata pisau ini. Tema yang lain nanti. Saya mau bahas tema yang lain dengan dia. Kayaknya agak menarik juga gitu, yang lebih lebar. Karena apa? Nabi Muhammad dan Paulus ini menurut saya ya itu pembahasan yang sangat sempit gitu. Sempit banget Paulus itu ya. Tapi kalau untuk masalah yang fundamental kayak ketuhanan, nah itu kan agak lebar gitu ya. Jadi teman-teman semuanya ya, Anda yang menilai ya. Di sini tidak ada kalah menang, tapi yang mana lebih masuk akal gitu ya. Nah, itu jawaban dia udah kita ketahui ya kawan-kawan semuanya. Jawaban saya sudah mereka ketahui juga seperti apa, kan kayak gitu. Silakan Anda nilai ya. Jadi ya kawan-kawan semuanya, saya hanya menyampaikan kepada Anda semuanya, tidak ada kebenaran di luar agama Islam. Nabi Muhammad itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, inna arsalnaka bil haq. Nabi Muhammad itu diutus dengan kebenaran. Terus juga Nabi Muhammad itu ya adalah jalan. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ya, di dalam Quran surah Al-An'am ayat 153. Dan Nabi Muhammad menjamin surga, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Ya. Jadi kayak gitu. Oke. Nanti saya mau atur sama ente lagi bahas yang lain. Boleh. Ya. Boleh. Nanti saya DM. Nanti kapan-kapan aja ya. Thank you, bro. Oke. Buat terima hari kasih. Ini ya. Tuhan Yesus memberkati selalu buat kita semua ya. Mari, bro. Thank you. Baru tahu saya Paulus itu dosen loh ya. Aduh. Paulus dosen teman-teman rupanya. Aduh. Masya Allah. Aduh, kacau. Aduh, astagfirullahaladzim. Paulus dosen minta nama universitasnya apa? Tyrannus katanya ya. Tyrannus universitas ya. Setelah dicek Tyrannusnya mana, di negara mana, kagak ketahuan gitu di negara mana. Terus cuma ada puing-puingnya katanya. Puing-puingnya udah hilang juga karena perang dunia dan lain-lain. Dari situ aja teman-teman, jujur ya, saya udah janggal gitu di awal tadi.
Makanya saya putar di situ-situ aja dia. Ya, saya baru pertama kali dengar ternyata Paulus itu dosen ya dan mengajar di sekolah di universitas gitu. Setahu saya universitas pertama kali itu kan ada di Maroko toh ya. Aduh, Masya Allah ya teman-teman. Bikin saya ketawa. Jarang-jarang loh ya setelah saya habis diskusi atau debat teman-teman, jarang-jarang membuat saya ketawa. Aduh, Masya Allah. Astagfirullah. Aduh, sudah ketawanya. Masya Allah, aduh. Aduh. Aduh, sebentar ya teman-teman ya. Kita akan naikkan kawan-kawan Kristen yang di bawah untuk berdiskusi. Makanya selalu kita paksakan Yesus ini nabi, kita paksakan manusia. Nah, kenapa? Karena kita nggak tahu Yesus ini dua natur. Gitu loh. Nggak bisa Bang Kepas. Orang duduk sambil berdiri itu nggak bisa. Itu analoginya Bang. Aku dalam dia dalam aku, kami adalah satu. Nah, bahaya Coba, nanti disalib. satu. Iya, satu di dalam pekerjaan itu loh. Jadi kita tidak bisa memaksakan Bang. Sapi itu adalah monyet dan monyet itu adalah sapi. Sapi ya tetap sapi, monyet ya tetap monyet. Gimana bisa bersatu? Tidak bisa Bangku. Hal yang imanen bisa bersatu dengan hal yang transenden dalam hal yang sama. Nggak bisa. Hal yang nyata dengan hal yang goib bersatu, dia tetap nyata. Itu maksudnya Abangku. Nggak bisa dia. Nah, karena begini Bang, ilahi ya, sebenarnya ilahi itu goib. Yesus ini daging, mau disatukan dia tetap kelihatan. Nggak bisa Bangku, nggak bisa satu itu. Makanya Yesus berkata, dia di dalam aku. Gitu. Kelahiran Yesus ini, gini kan firman menjadi daging jadi manusia ini kan, Yesus ini kan untuk menampakkan dirinya ini Tuhan, bahwa di perjanjian lama kan nggak bisa melihat Tuhan. Itu kan wujud Tuhan itu, wujud Elohim itu, Yahweh, Yesus itu. Gitu loh. Nah, disinilah makanya ada orang-orang Farisi dan Saduki yang waktu di Yudea Yesus mau dilemparin pakai batu, ketika Yesus mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada. Nah, artinya Yesus itu sudah ada sebelum ada Abraham. Makanya siapa kamu? Kan gitu. Nah, disitulah Yesus melarikan diri. Gitu loh. Padahal Maria dan Yusuf ya kan jauh di bawah keturunan Abraham. Tapi kenapa Yesus berani mengatakan aku ada sebelum Abraham ada? Berhenti tip-tip layar woi. Tip-tip layar teman-teman. Saya rasa Kepas ini tidak pernah baca Bible ya. Modal materai. Tunggu dong Pak Pastor Loding, gini loh Pak Loding. Beda Pak Loding karena nggak mempercayai Yesus itu dua natur. Nggak gini Bang Kepas. Abang bilang Yesus ada sebelum Abraham. Bagaimana dengan Salomo sebelum dunia dijadikan? Begini, Salomo itu tidak bisa membuat mujizat. Lanjut Pak Loding. Pak Tokotas, monitor Pak. Salomo itu hanya Sabar aja Kepas. Pak Loding. Sabar Kepas. Kepas mute karena Kepas ini sudah modal materai. Pak Toko Mentari bisa bacakan saya Kisah Para Rasul 3:13. Tunggu dulu Bang, saya mau menjawab Bang Palopo tentang aku dan Bapak adalah satu ya. Nanti Ya, kita silakan. baca. Silakan. Oke.
Yesus itu firman Sang Ilahi yang ada di dalam Sang Ilahi, yang kekal bersama dengan Sang Ilahi, yang diutus turun ke dunia menjadi manusia. Jadi Yesus itu adalah utusan, yang berarti dari satu tempat diutus ke tempat yang lain. Yesus dari dalam Sang Ilahi diutus turun ke dunia menjadi manusia. Dan ketika firman itu menjadi manusia, bukan berarti firman itu jadi tidak ada. Firman itu tetap ada di dalam Sang Ilahi. Itu sebabnya Yesus berkata, aku dan Sang Ilahi adalah satu. Itu sebabnya Yesus berkata, aku di dalam Sang Ilahi dan Sang Ilahi di dalam aku. Itu Yesus yang ngomong tuh. Silakan. Bunda, apakah Yesus adalah ilahi? Firman, Bang. Firman Bukan ilahi. Sang Ilahi. Seperti Bukan ilahi. Bukan ilahi. Nah, kalau untuk menjawab itu saya harus menjelaskan, Bang, seperti penjelasan Iya, sebenarnya sudah menjelaskan, Bang. Tapi nggak apa-apa saya menjelaskan lagi, Bang. Penontonnya kan berbeda, Bang. Apa. Tapi begini, Bang Toko, di sini timbul pertanyaan. Yang statusnya tinggi yang mana? Status yang mana lebih tinggi statusnya? Firman ilahi atau ilahi? Sebenarnya tidak bisa dipisahkan, Bang, tapi Bapak lebih tinggi dari Yesus. Bapak lebih besar daripada Yesus. Kan Yesus sendiri yang ngomong. Kalau Bapak itu lebih besar dari Yesus. Udah terjawab di situ, Bang Toko. Lanjut. Sama seperti yang apa saya menjelaskan, Bang. Iya, terima kasih. Saat ini kan Bang Palopo sedang berbicara dengan saya. Yang didengar Bang Palopo itu kan suara saya yang berasal dari pikiran saya. Misalnya Bang Palopo sekarang ada di Las Vegas nih. Saya ada di rumah saya di Jawa Barat. Terus tetangga Bang Palopo bertanya tuh, karena mendengar Bang Palopo ngomong sendirian tuh, tetangganya nanya sama Bang Palopo. Bang Palopo, abang di rumah itu lagi ngobrol sama siapa? Bang Palopo pasti menjawab, saya sedang ngobrol dengan tokoh Mentari. Terus tetangga abang datang ke dalam rumah abang. Loh, mana tokoh Mentari? Katanya abang sedang ngobrol sama tokoh Mentari. Bang Palopo pasti akan memperdengarkan suara saya. Karena suara saya yang berasal dari pikiran saya itu adalah saya. Tapi suara saya tidak bisa menyentuh abang. Itu berarti saya lebih besar daripada suara saya. Tapi suara saya berarti saya. Kalau saya menghina Bang Palopo, terus Bang Palopo datang ke rumah saya dan bilang, "Hai tokoh Mentari, kenapa kamu menghina saya?" Terus saya bilang, yang menghina abang bukan saya, tapi suara saya. Abang pasti akan bilang, suara kamu itu berarti kamu. Seperti itu. Silakan. Lanjut, Bang Palopo. Jawab. Ada yang bertanya kepada Pak Mentari. Pak Mentari, tolong dong telepon Pak Palopo. Oke. Pak Mentari nelpon saya. Lalu jawab telepon itu, maaf, jurusan yang Anda tuju sedang sibuk. Iya kan? Apa yang Anda mau jawab kepada orang yang menanyakan tentang telepon dong Pak? Itu apa yang Anda mau jawab? Silakan. Macet. Tolong, apa yang Anda akan jawab kepada orang yang bertanya tadi? Sementara waktu Anda nelpon saya, suara yang terdengar di situ, maaf, jurusan yang Anda tuju sedang sibuk. Siapa yang berkata itu? Suara keilahian Bang Palopo itu. Ya Allah ya Rabbi. Pastilah kita akan mengatakan kepada orang lain, oh nggak ada, Pak Palopo nggak ada. Padahal bukan saya yang berkata itu, bukan. Ayo. Bagus itu kalau bunyinya seperti itu Bang. Tapi kalau bunyinya, maaf pulsa Anda tidak mencukupi.
dari siapa lagi yang ngomong ini? Wah, ini dari kuasa kegelapan ini. Jadi jangan bawa Tapi itu bang, lagi ya. ngomong kenapa mayor diam aja tuh bang? Udah KO. Sudah ya, Bang. sudah menceret. Sudah menceret. Sudah mencret ya. Begitu. Udah masih mau lagi bawa analogi telepon? Dalam hatinya saya salah bawa analogi pula. Tapi saya senang loh tadi dengan analoginya Pak Tokomentari pula. Pak Tokomentari tadi, ketika Bapak mengatakan bahwa ketika Bapak menghujat Bang Palopo dan Bang Palopo melapor, apakah yang ditangkap itu Bapak atau suara Bapak? Saya bang. Nah, kenapa ditangkap Anda? Karena suara saya berarti saya. Ya, ya karena kenapa ditangkap Ya, Anda? karena suara saya berarti saya bang. Suara saya yang berasal Ya. dari. Karena suara saya yang berasal dari pikiran saya itu adalah saya. Oke. Ketika suara Anda sudah berbentuk manusia, misalnya nih analogi, ketika suara Anda sudah berbentuk manusia, apakah yang ditangkap Anda atau suara Anda yang berbentuk manusia itu? Nggak bisa begitu bang. Gimana? Yohanes 1:14 firman itu menjadi apa? Manusia Berbentuk atau tidak? Berbentuk atau tidak? berbentuk. Saya Berbentuk. kayak pelajaran anak SD nih. Berbentuk. Iya, Pak tidak. Guru. Begitu. Ketika Anda menghujat Bang Palopo, kenapa Anda yang ditangkap? Karena suara Anda belum berbentuk. Karena firman Anda belum Karena berbentuk. suara saya yang berasal dari pikiran. Iya. Kenapa yang ditangkap Anda? Karena suara Anda belum berbentuk manusia. Ini saya kasih analogi ya. Karena suara Anda belum berbentuk manusia, makanya yang ditangkap itu adalah sang sumber itu, sumber suara dari Anda. Ketika suara Anda sudah terbentuk manusia, maka yang ditangkap pasti suara Anda. Karena sudah terbentuk, sudah bisa dipegang. Yohanes 1:14 firman Bapa itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Berarti ada berapa entitas di situ Pak Tokotas? Pak Tokotas, Iya. ada berapa entitas di situ? Firman itu telah. Tadi kan saya udah menjelaskan bang, seharusnya. Iya begini Pak. Saya harus menjawab. Dengar dulu. Kedua, karena firman itu. Oke. Firman itu telah menjadi manusia. Iya, tidak ada seorang Iya. Kristen pun yang menyangka kalau Yesus manusia. Sabar, dengar dulu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Berarti di situ ada yang memberi, ada yang menerima. Betul? Memberi, ada yang menerima. Betul? Aja bang Pastor. Iya, tidak. Kita langsung tiktokan. Kita langsung tiktokan. Berarti di situ ada yang memberi dan ada yang menerima. Sepakat? Iya, sepakat. Ya. Di antara yang memberi dan yang menerima, siapa yang Tuhan? Siapa yang ilahi kali? Oke, siapa yang ilahi? Sang ilahi, Bapak. Siapa itu? Bapak. Bapak yang di surga. Bapak yang di surga sang ilahi. Berarti Yesus bukan sang ilahi ya? Yesus firman sang ilahi yang menjadi manusia. Iya, berarti bukan sang ilahi kan? Sang ilahi bang, seperti suara saya dengan Mati saya jadi bang. dua sang ilahi.
Sekarang Bang Palopo kan sedang ngobrol sama siapa? Di rumah abang nih. Gak bisa Bang Mentari, makanya blunder Bang. Abang mau bawa kemana tetap aja Yesus itu utusan Tuhan, utusan ilahi gitu loh. Makanya tadi Bang analogi Pastor Loading tadi sudah jelas. Ketika Anda bilang suara saya adalah saya, nah ketika saya menghujat Abang atau komentari, pasti saya ditangkap karena suara saya itu tidak berwujud gitu loh. Tidak ada wujudnya. Ah itu artinya suara saya bukan saya. Karena suara saya itu tidak ada wujud, nggak ada wujud. Bang Palopo. Lanjut. Tadi katanya suara saya adalah saya gitu ya. Iya. Sekarang saya coba, harus jujur ya. Saya coba. Ketika saya ini ada di sini ya, saya di Jerman sekarang ya, bukan di situ. Terus saya ngomong nih, suara saya kedengaran nggak di situ? Kedengaran. Ada saya di situ. Di hatiku. Masya Allah, merah derima ini. Analoginya Pak Koko tuh nggak bisa, salah baca. Mau Palopo? Ya udah kayak gini aja, kayak gini. Ketika saya ada di ketinggian ya, saya ada di ketinggian, terus saya teriak, ada dalam, pokoknya saya teriak ke dalam sumur yang kedalamannya mungkin sekitar 5-8 meter. Terus apakah suara saya ada di bawah itu di dalam sumur? Ada. Saya ikut nggak ke dalam sumur itu? Enggak, kamu tetap di hatiku. Enggak lah. Ya enggak lah, pastilah kamu di atas. Masa terjun ke bawah? Jadi kesimpulannya apa coba? Kesimpulannya kamu di hatiku. Kesimpulannya begini baca. Baca. Oke, saya sama membaca dulu ya Palopo ya. Lanjut sayangku, lanjut. Dia ini baca nih sebenarnya. Saya udah mau keluar. Iya, mau tanya apa? Sudah mau keluar maksudnya? Oh, kalau udah mau keluar, ya udah Bang, nggak usah. Oke, silakan dilanjut. Iya Bang Palopo, saya Mau turun maksudnya, mau turun. Kamu nih. Iya, kalau mau turun ya udah, saya nggak jadi Maksudnya Bang Toko Tas pikir apa yang keluar, Bang? Bang Toko Komentari pikir apa yang keluar? Kenapa? Malam Jumat kok pada meleset semua sih? Kenapa Bang Toko Komentari fokus ke yang keluar saja, Bang? Saya nggak bisa ngomong dia. Karena mau keluar. Enak ya diskusi gini ya, santai tapi real ini ya. Ngomong-ngomong Gordon diem aja nih Gordon nih. Kagak, lu udah keluarnya capek aja tadi, makanya lu gak bisa jawab. Gordon lagi merenung, lagi merenung. Di Komal ini bahaya, salah ngomong. Lagi keluar nih. Astagfirullah. Ya gitu saudara komentari. Jadi tempatkanlah Yesus itu di mana dia berada gitu loh. Lihatkan aja, aku diutus ya sudah, dia utusan ilahi, bukan ilahi. Gitu loh. Dipertegas itu tadi aku tidak dapat berbuat apa-apa. Nanti masuk lagi, oh itu kemanusiaannya, blunder lagi di situ. Kemana keilahiannya? Hilang lagi di situ. Gampang sebenarnya kalau kita memaknai Bible itu Bang, gampang sekali. Karena Yesus itu bertuhan. Dia bertuhan di situ. Nah, kita memaksakan dia juga untuk jadi Tuhan. Padahal Yesus berkata, sembahlah Tuhan Allahmu. Gampang. Begitu.
Izin Bang Betul Pelopo. nggak baca? Bang Pelopo. Yo. Udah keluar. kayak dalam gua aja, saut-sautan dalam sumur kali. Jadi benar kata Bang. Silakan Kak Caca, mau ngomong ya, silakan. Silakan Kak Caca. Jadi tadi sebenarnya nggak nyimak itu. Sebenarnya tadi nggak nyimak, makanya nggak nyambung nanti. Tidak, tanya Bang Toko, tas itu sudah keluar apa belum? Soalnya tadi dia bilang mau keluar katanya, entah apa ya. Aku mau cuman dikit lagi. Ya lanjut lanjut Bang Toko komentari, lama sekali keluarnya Bang. Lemes. Biasa diam-diam sudah keluar dia. Tunggu orang, tunggu Kristen yang naik aja. Saya tetap di sini aja. Numpang tidur ya, Pak yang Kristen Pak naik. Toko. Iya. Ajarin si loading sama Palopo tuh. Berarti Bang Polopo dia sudah mentok di keluar tadi Bang. Gitulah laki-laki kalau udah keluar udah cuek aja, nggak mau ngomong lagi dia. Oh iya. Tapi mending bertanya ya, mungkin bertanya aja Bang Toko komentari ya. Ini dia sekarang posisi. Di situ lagi dia. Nah, di sini dia. Siapa itu? Siapa? Ini dia. Biasa. Nah, terus ini ngapain dia di sini? Di sini dia. Ya, nanya aja deh atau komentari tentang Islam. Apa kan mumpung ada Ustazah Tuntung kita di atas ini. Ajor. Itu maju. Terus itu ini maju. ini Parkun di sini yang mana lagi dia pakai satu akun lain? Ya, nanya aja lah atau komentari, nanya. Biar jalan ada diskusi sedikit. Pak Toko nanya Pak Toko. Pelopo. Yuk. Jadi tadi kan Bang Pelopo bilang percuma kau memutar kemana-kemana juga tetap mentok-mentok ya kan? Iya. Nah, saya jadi teringat. Kalau mentok keluar dia mentok. Maksudnya keluar dari komal. Jadi mau kemanapun larinya ada dalil ini tetap kembali juga bahwa Yesus adalah utusan. Jadi saya jadi teringat kasusnya Ferdi Sambo ya. Mau diputar kemanapun juga tetap ketahuan siapa. Waktu diinterogasi itu nggak bisa dibohong. Jadi kebenaran itu memang nggak bisa ditutupi memang betul. Kebenaran itu saudaraku mutlak itu. Mutlak betul. Kebenaran itu mutlak. Betul. Benar. Jadi dia tidak boleh abu-abu. Jadi tapi kalau konsep kekristenan pasti ada tapinya Al. Tapi jadi begini, sudah. Kalau sudah ada tapi, selesai itu. Contoh, saya nanya Al, udah makan belum Al? Udah Bang, udah. Pas di dalam denger makan ayam, tadi ngomong apa ya? Kayaknya lapar lagi saya. Nah itu. Begitu abangku. Iya. Apalagi kalau bilang dua natur itu, waduh. Apalagi udah dua natur, selesai itu orang. Iya, karena memang di perjanjian lama tuh nggak ada yang nggak ada konsep dua natur. Nggak ada. Konsep dua natur itu, ya konsep dua natur itu, inkarnasi itu sebelum abad pertama itu sudah ada itu konsep dua natur. Ya, jadi contoh yang sekarang dipahami orang-orang di India itu. Dewa itu berinkarnasi menjadi sapi. Nah di situ mereka menganggap hewan itu dan macam-macam lah mereka menganggap itu kan, entah itu apalah ada manusia lah yang kalau di India paling gampang jadi Tuhan asal tahan disiram ini loh semen udah bisa jadi Tuhan gitu. Asal bisa tahan disiram semen badan udah jadi gitu itu. Nah mereka meyakini seperti itu konsep ketuhanan di dalam kekristenan. Maaf ya
atau komentari. Jadi mereka menganggap inkarnasi Tuhan itu ya seperti itu, diwujudkan. Ada yang lain-lain, ada yang cuman bisa angkat tangannya aja, ya kan? Udah langsung jadi dewa itu. Ada yang panjang bulu keteknya, udah langsung jadi dewa itu. Yang pokoknya yang aneh-aneh lah. Nah begitu. Iya betul, setuju tuh Bang Palwa, Bunda pernah baca itu kan memang termasuk di 7 doktrin dari Paulus kan, dari surat-surat Paulus maksudnya, karena ya memang mengambil dari konsep paganisme. Betul. Iya, konsep ya, inkarnasi itu konsep pagan. Iya. Percaya sama saya. Gitu. Mereka mengekspresikan Tuhan itu harus kayak seperti ini loh, gini loh. Jadi apa bedanya teman-teman Kristen ini dengan Fir'aun gitu loh? Gak ada bedanya, 11-12 dia. Fir'aun itu pengen melihat Tuhan loh. Bayangkan. Tapi saking sayangnya Allah, diutus dia 2 nabi ya kalau nggak salah di zaman beliau itu ya. 2 nabi. Ya, 2. Nah, tetapi ya mungkin ya bagaimana dengan rencana Allah ya, Fir'aun itu sebagai contoh gitu loh. Tapi kenapa kita harus menutup kebenaran itu, abangku? Kenapa? Padahal kan sudah diperlihatkan contoh itu. Lalu kenapa kita harus masuk ke dalam lubang yang sama? Ini masalah lubang ya, bukan bukan ya. Ini tentang ini pemahaman gitu loh. Nah, apakah kita akan mengadopsi itu? Artinya apa bedanya kita dengan Fir'aun? Begitu saudaraku, gampang kok. Oke, saya ya. Iya, silakan. Oke, tadi saya diam tentang ketika berbicara tentang firman, saya diam bukan macet. Teman-teman yang nggak mengerti, atau sebenarnya teman-teman sebenarnya mengerti itu, cuman harus berpura-pura tidak mengerti. Jadi saya tidak akan mengulangi lagi tentang firman, jadi saya diam aja bukan macet. Nah sekarang kalau tentang Paulus saya masuk nih untuk bernarasi. Paulus itu orang Yahudi, ahli Taurat dari kelompok Farisi. Dia itu membunuh, sebelumnya adalah orang Farisi yang membunuh orang yang percaya kalau Yesus adalah Mesias. Atau dalam bahasa sederhananya orang yang percaya kalau Yesus itu Tuhan, itu dibunuh oleh Paulus dan oleh para orang ahli-ahli Taurat lainnya. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36, Petrus berkhotbah. Petrus bilang, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Sang Ilahi telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Orang yang percaya itu dibunuh oleh Paulus. Tapi pada suatu saat Paulus diplesetkan. Bang Toko, diplesetkan. Kenapa Bang? Diplesetkan. Oh iya maaf ya. Bun. Oke ya, terima kasih telah memperingatkan. Sampai suatu peristiwa Paulus bertemu dengan Yesus dalam wujud cahaya. Di situ singkat cerita akhirnya Paulus menjadi percaya kepada Yesus dan akhirnya bersama-sama dengan murid-murid Yesus memberitakan tentang Yesus. Silakan. Oke, sejak kapan Paulus ketemu sama murid Yesus? Di mana datanya? Oke, jadi Paulus pertama kali disebut tuh ketika Stefanus dilempari batu. Saya baca ya, nah ini. Stefanus ini salah satu murid Yesus yang memberitakan Injil, yang memberitakan tentang Yesus. Jadi murid Yesus bukan hanya 12, tapi ada 70 orang. Ketika Stefanus dilempari batu oleh para orang Yahudi karena memberitakan tentang Yesus, di ayat Kisah Para Rasul 7 ayat 60, sebelum mati Stefanus berkata, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia.
Di ayat selanjutnya, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Nah itu Saulus itu Paulus. Paulus apa Sama, Mbak. Paulus? Paulus apa? Sama, Di mana Mbak. datanya Saulus adalah Paulus? Di Kisah Para Rasul 9 itu perikopnya Saulus bertobat. Ini Saulus saya mesti baca dari mana, panjang sekali Mbak kalau Mbak baca Kisah Para Rasul. Saulus itu Paulus Mbak. Paulus itu membunuh murid-murid, membunuh orang yang percaya kepada Yesus. Dibunuh oleh Diplesetkan. Paulus itu ahli Diplesetkan. Taurat. Iya maaf. Paulus itu menbun-bun orang yang គាត់ថាគាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងដែលអាចយកជំនះមួយនេះបានហើយគាត់នឹងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាព Nggak, saya potong sedikit Bang untuk komentar ya. Begini loh, sebenarnya saya juga agak rancu tentang Paulus ini Bang. Banyak teman-teman yang mengatakan bahwa penyesat. Saya oke lah kalau kita lihat surat-suratnya ya. Tapi di suatu sisi jangan-jangan barang ini nggak ada, bisa juga kan? Atau jadi ada 3 kemungkinan di sini tentang Paulus ini, kan tidak jelas kan dia keberadaannya kan, cuma tulisan aja, biografi nggak ada. Pertama, saya menganggap ini Paulus ini tokoh yang diada-adakan. Ini pertama ya. Kedua, Paulus ini memang ada, tetapi beliau juga ini menyampaikan ajaran yang dibawa oleh Yesus tentang ketuhanan. Itu pertama ya, ketuhanan, konsep ketuhanan. Di mana itu? Di 1 Korintus 8:6. Hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa, dan satu Tuhan Kyrios saja yaitu Yesus. Nah, ini konsep tauhid yang dibawa ini. Ini pertama, ini kedua ya. Nah, kemudian Paulus ini memang tokoh ada dan menentang ajaran Yesus. Kalau kita melihat tulisan-tulisannya ya, tulisan ke Roma, tulisan ke Efesus, tulisan ke Korintus, ke Galatia. Nah kalau ini saya tabrak-tabrakan, jadi bisa 3 karakter yang dibangun oleh Paulus ini, ada 3 saudaraku ya. Nah kalau memang tokoh ini fiktif, kemana dia punya story? Apakah seorang yang menjadi panutan itu tidak ada storynya, hilang sama sekali kan? Lalu dengan sebuah cerita aja kita meyakini, oh dia ketemu ini, dia dari ini, dia dari sadar, lalu dibuatkan lagi skenario. Itu kan pertama menurut analisa saya ya. Nah kemudian kedua, Paulus ini memang ada dan orang benar karena dia ahli Taurat, dia ahli Taurat, paham dia kan. Nah lalu di mana dia membengkokkan tentang syariatnya gitu loh. Jadi dia mengadopsi ajaran kekristenan ini dari Roma itu supaya Kristen ini laku. Sementara ajaran yang dibawa oleh orang-orang Yudaism ini bertentangan banget dengan orang-orang Roma pada saat itu, yang mereka adalah notabene pemakan babi dan orang-orang berkuluk. Ini bertentangan dengan orang-orang Yahudi, nggak bisa masuk barang ini di situ. Maka bagaimana caranya membuat suatu ajaran dibuatlah kekristenan itu dengan mengkambing hitamkan Yesus dengan cerita seperti penyaliban segala macam, pertumpahan darah padahal konsep ketuhanannya yaitu tadi di 1 Korintus 8:6. Coba kau baca itu tauhid itu. Nah cuman bengkoknya di syariatnya ini gitu loh, tentang dosa waris, penebusan dosa, korban manusia, korban darah, itu nggak masuk di dalam konsep para nabi, nggak ada itu. Lalu dia mengadopsi ajaran paganisme dari Roma. Supaya Kristen ini masuk di situ, ya harus mengikuti. Begitu loh budaya itu. Makanya ada juga Paulus peminum-peminum boleh meminum kan, boleh minum-minum padahal ajaran Yudaism nggak boleh. Masuk di ajaran Paulus boleh, karena dia menjual Kristen ini ke daerah yang seperti itu. Gitu. Kalau dia menentang nggak laku, Kristen nggak laku. Begitu, maka dia langsung menulis surat, jika engkau menyulatkan dirimu, Kristus sudah tidak ada guna bagimu. Nah ini kepada orang-orang yang berkuluk supaya masuk ini barang.
Masuk ini barang ke situ. Kalau dia menulis bahwa harus bersunat, nggak masuk itu ke orang-orang Roma pada saat itu, karena mereka yang notabene adalah orang-orang yang berkuluk, begitu loh, dan pemakan B2. Ah ini, kalau saya menganalisa Paulus itu ya, karena nggak tahu kita dari mana sumbernya barang ini. Cuman cerita dia ketemu Yesus, awalnya begini, lalu dia ketemu, lalu ini simpang sih. Coba kalau lihat aja Galatia, Efesus, Korintus kan, Roma. Itu berbeda-beda loh. Berbeda-beda. Di satu sisi dia mengatakan kehinaan bagi laki-laki yang berambut panjang. Tapi di satu sisi bagaimana? Karena orang Roma pada saat itu memang cepat-cepat. Inilah pendek-pendek gitu kan. Jadi beda-beda dia. Masa aturan Tuhan itu beda di sini, beda nggak bisa begitu. Makanya kalau kita bahas dari literasi, Paulus sendiri itu tidak menyangka bahwa tulisannya itu akan menjadi kitab suci. Nah ini yang menjadi panduan teman-teman, padahal tulisan Paulus itu khusus kepada orang-orang di Korintus, orang-orang di Galatia, orang-orang di ini, karena budaya-budaya setiap daerah itu berbeda. Nah dia mengikuti itu. Budayanya orang Galatia seperti ini, dibuatkanlah seperti ini. Budayanya orang Korintus seperti ini, dibuatlah seperti ini. Begitu abangku. Jadi seolah-olah hukum Tuhan itu tunduk kepada budaya. Nah, ini nggak boleh. Ini yang diajarkan oleh Yesus yang akan dibabat itu tentang Taurat yang memasukkan hukum-hukum Tuhan sesuai budaya adat. Itu yang ditentang oleh Yesus. Begitu saudaraku. Lanjut teman-teman. Bikin kopi campur paramek dulu. Oke. Kitab Perjanjian Baru yang disebut Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu yang disebut Injil. Nah, kitab selanjutnya, kitab Kisah Para Rasul dan selanjutnya adalah kitab Kisah Para Rasul ketika memberitakan Injil. Kitab Injil yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu ditulis oleh murid-murid Yesus dari tahun 60 sampai tahun 90. Orang yang percaya kitab itu, ajaran dari kitab itu, dianiaya dan dibun-bun oleh para ahli Taurat dan orang Farisi. Salah satu pembun-bunnya adalah Paulus. Tapi akhirnya Paulus bertemu dengan Yesus dalam wujud cahaya, dan singkat cerita akhirnya Paulus menjadi pengikut Yesus dan bersama dengan murid-murid Yesus memberitakan tentang Yesus. Jadi ketika Paulus memberitakan tentang Yesus itu bersama-sama dengan 70 murid Yesus. Kalau tentang Romawi, Bang Palopo silakan cross check sendiri ya, sejarah Kristen. Di abad kedua Kristen itu menjadi agama terlarang oleh bangsa Romawi. Karena bangsa Romawi itu menyembah dewa Jupiter dan dewa-dewa lainnya. Ketika banyak orang Kristen, walaupun bangsa Romawi saat itu sudah mengenal persidangan, tapi untuk orang Kristen itu tidak ada sidang lagi. Mereka hanya ditanya, Anda mau meninggalkan Kristen dan kembali menyembah dewa-dewa atau tidak? Kalau tidak, mereka dibakar hidup-hidup atau dimasukin kandang singa tuh. Dan penganiayaan itu berlangsung sampai abad keempat. Jadi kira-kira 300 tahun orang Kristen mengalami penganiayaan yang berat yang dilakukan oleh bangsa Romawi. Karena mereka bangsa penjajah. Mereka menyembah dewa Jupiter, Bang. Itu sejarahnya. Jadi kalau ada orang yang bilang, saya sering mendengar tuh, saya nggak usah sebut namanya, Kristen itu ajaran Romawi, Kristen itu titipan dari Romawi, itu orang yang nggak mengerti sebenarnya. Dan mirisnya lagi, penontonnya juga tidak mengerti. Kebanyakan penonton Muslim, mereka mengerti tentang Islam. Mereka orang yang berilmu lah, kalau tentang Islam. Tapi kalau tentang Kristen mereka tidak mengerti, karena mereka kan tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah membaca tulisan Apostolic Fathers yang adalah tulisan-tulisan dari murid-muridnya para rasul. Termasuk Bang Palopo. Mungkin Bang Palopo pernah belajar juga, tapi dia kan
Hey